Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya akan terus memberkati Bapak Ibu sekalian, sehingga iman kita, rohani kita semakin bertumbuh dalam kedewasaan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami waktu kembali untuk kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ibrani 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-9. Demikian firman-Nya, "Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan." Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita dengan melangkah dengan keyakinan. Melangkah dengan keyakinan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita menjalani hidup dengan keyakinan. Kita melangkah dengan keyakinan, dengan iman yang sungguh kepada Allah. Kita harus melangkah dengan keyakinan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti buka jalan. Kita melangkah dengan keyakinan bahwa tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong kita dan memberkati kita. Itu berarti jangan kita melangkah dengan kepintaran kita. Jangan kita melangkah dengan kehebatan kita, dengan kemampuan kita, dengan intelligence quotient kita yang tinggi sekalipun. Tapi Tuhan mau kita melangkah dengan keyakinan, melangkah dengan iman yang kokoh kepada Tuhan. Ayat 9 berkata, "Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin." Kami yakin. Atas dasar itulah tema renungan firman Allah di hari ini, melangkah dengan keyakinan. Mengapa kita harus melangkah dengan keyakinan? Mengapa kita harus melangkah dengan iman yang sungguh, yang mantap kepada Allah? Setidaknya saya menjumpai ada 3 alasan kenapa kita harus melangkah dengan keyakinan. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-9, "Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan." Kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Apa itu yang lebih baik? Yaitu keselamatan. Itu yang menjadi pengharapan kita. Dijelaskan lagi dalam ayat 11, "Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya." Menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Dari sini kita melihat bahwa kenapa kita harus melangkah dengan keyakinan, melangkah dengan iman, karena kita punya pengharapan yang pasti. Dan pengharapan yang pasti dalam ayat 9 itu sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Dengan kata lain, pengharapan yang pasti adalah keselamatan yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya, spesial, khusus, hanya orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Terus dipertegas lagi dalam ayat 19, pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu ibarat jangkar yang menahan gelombang dari kapal, sehingga sekalipun tinggi gelombang kapal, sekalipun hebat gelombang laut, tetapi kapal itu tetap kuat karena ada jangkar yang dilabuhkan yang menahan itu, dan itu yang namanya pengharapan.
Jadi mengapa kita harus melangkah dengan keyakinan? Karena kita punya pengharapan yang pasti. Keselamatan yang lebih baik yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Karena itulah kita harus melangkah dengan keyakinan. Tidak boleh melangkah dengan kekuatan kita, dengan pengetahuan kita, dengan jabatan kita, dengan kedudukan kita. Tapi kita melangkah dengan keyakinan, melangkah dengan iman. Karena kita punya pengharapan yang pasti. Dan pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Atau dengan bahasa lain, yang lain juga mau dikatakan bahwa pengharapan itulah yang harusnya membuat kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus melangkah dengan keyakinan, melangkah dengan iman, yang sungguh kepada Allah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang harus kita pegang, kita harus percayai sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, mengapa kita harus melangkah dengan keyakinan? Ayatnya yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ada teladan-teladan tokoh-tokoh iman yang dijelaskan oleh penulis dalam pasal 11 nanti, bagaimana mereka sabar menantikan akan janji-janji Tuhan bagi mereka. Di sini kita melihat mengapa kita harus melangkah dengan keyakinan, dengan iman. Karena ada teladan dari para tokoh-tokoh iman. Penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Kita harus melangkah dengan keyakinan karena ada teladan, ada contoh dari para tokoh-tokoh iman yang dijelaskan dalam pasal 11 bagaimana mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman. Karena mereka melangkah dengan keyakinan. Mereka tidak melangkah dengan kehebatan mereka, dengan kepintaran mereka, dengan kedudukan mereka yang tinggi. Tetapi mereka melangkah dengan keyakinan. Itulah yang perlu kita contohi, yang kita perlu teladani dari para tokoh-tokoh iman. Makanya ayat 12 berkata, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kenapa mereka bisa menerima apa yang dijanjikan Allah? Karena mereka melangkah dengan iman. Karena mereka punya iman, punya keyakinan. Jadi yang kedua, sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita melangkah dengan keyakinan. Dalam situasi pandemi COVID-19 sekalipun, sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang mencemaskan, sesuatu yang mengkhawatirkan kita sebagai umat. Tapi kita belajar melangkah dengan keyakinan. Karena ada contoh, ada teladan dari para tokoh-tokoh iman yang sudah memberikan contoh dan teladan. Bagaimana melangkah dengan keyakinan, bagaimana menjalani hidup dengan iman. Modal iman kepada Allah itu sesuatu yang sangat penting. Makanya mereka menerima janji-janji yang dijanjikan Allah kepada mereka. Yang ketiga, kenapa kita harus melangkah dengan keyakinan atau dengan iman? Ayatnya yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar, dan karena sabarnya itulah sehingga ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dari sini kita melihat alasan yang ketiga kenapa kita harus melangkah dengan keyakinan, dengan iman. Karena itu membentuk kesabaran kita. Dalam melangkah dengan iman kita dituntut kesabaran. Karena itulah yang membentuk kita menjadi sabar. Kita percaya apa yang dijanjikan Tuhan pasti Dia akan tepati. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikan pandemi COVID-19 pada waktunya. Keyakinan kita itulah yang membentuk kita, menuntut kita untuk kita menjadi sabar. Sabar menantikan mujizat Tuhan, sabar menantikan janji-janji Tuhan, sabar menantikan pertolongan Tuhan, sabar menantikan kesembuhan dari Tuhan. Itu yang harus kita buat dalam hidup kita sebagai umat. Ketika kita melangkah dengan keyakinan, kita dituntut butuh kesabaran dalam menjalani hidup.
Abraham sudah sabar. Walaupun dari sisi usia tidak memungkinkan, dia masih bisa punya keturunan seperti bintang di langit dan banyaknya pasir di laut. Tapi karena dia yakin sehingga dia sabar. Menantikan waktu Tuhan, kapan Tuhan akan menyatakannya, kapan Tuhan merealisasikannya. Karena dia melangkah dengan iman. Makanya dia disebut sebagai Bapa segala orang beriman. Keyakinannya akan Allah itulah yang membentuk dia, membuat dia jadi sabar. Karena dia tahu, dia yakin pasti bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti dia akan tepati. Karena itu dia sabar. Jadi hal yang ketiga, kenapa kita harus melangkah dengan keyakinan? Karena keyakinan itu membentuk kesabaran kita. Keyakinan itu menuntut kesabaran. Bahwa Tuhan pasti jawab. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti dia akan berikan. Dia akan tepati bagi saudara dan saya. Karena itu kita belajar jadi orang yang sabar. Sabar menunggu mujizat Tuhan. Sabar menunggu Tuhan menyelesaikan pandemi COVID-19. Kita sabar menunggu kesembuhan dari Tuhan. Karena kita melangkah dengan keyakinan. Maka itu membentuk kita, mencipta kita menjadi orang yang sabar menunggukan kuasa Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu cara Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Mari kita melangkah dengan iman, dengan keyakinan. Karena itu yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Yang boleh mengajar kami untuk kami melangkah dengan keyakinan. Melangkah dengan iman. Karena kami punya pengharapan yang pasti. Karena ada teladan dari para tokoh-tokoh iman. Bagaimana mereka melangkah dengan keyakinan. Karena itu membentuk kami menjadi orang yang sabar dalam menantikan janji Tuhan, sabar menantikan kuasa Tuhan, sabar menantikan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan meteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba memohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu dalam pergumulan, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.